Beberapa waktu lalu kami pernah membandingkan 4 merek minuman jeruk lewat video animasi yang kami tampilkan di video di channel Indonesia Data. Waktu itu kita baru melihat komposisi setiap produknya satu persatu. Tetapi setelah datanya kami bongkar lebih dalam, ternyata 4 merek yang kami tampilkan di video itu terhubung oleh satu cerita yang jauh lebih besar. Contohnya Minute Maid Pulpy Orange mencantumkan sari buah jeruk 5,2% dengan bulir jeruknya sebesar 4,8%. Kemudian Floridina, sari buahnya 3,3% dan bulir jeruknya mencapai 9,2%. Lalu Nutribus mengandung sari buah jeruk 1%, sedangkan konsentrat jeruk Sunkist Orange Water Sea bahkan belum mencapai 1%. Namun semuanya tetap terasa sangat jeruk. Dan yang lebih anehnya nih, ketika industri jeruk dunia sedang mengalami krisis, produk yang paling tahan banting justru bisa menjadi produk yang paling sedikit memakai jeruknya. Jadi sebenarnya kita membeli minuman jeruk atau membeli pengalaman yang dibuat agar terasa seperti jeruk. Banyak orang mungkin mengira bahwa Minute Maid Pulpy Orange adalah produk asli dari Amerika. Padahal justru sebaliknya. Merek itu dikembangkan dan diluncurkan di Tiongkok pada tahun 2005. Hanya dalam waktu 5 tahun, penjualan retail globalnya menembus 1 miliar US dollar. Cerita faktor sukses produk ini diawali di Tiongkok, di mana tempat minuman berbasis buah memiliki daya tarik kuat, sehingga terciptalah produk inovasi yang merekayasa minuman jeruk menjadi lebih kental dan memiliki bulir jeruknya sesuai dengan preferensi lokal. Jadi Minute Maid Pulpy Orange itu bukan inovasi Amerika yang dibawa ke Asia, melainkan inovasi Asia yang kemudian dibawa ke dunia. Bulir jeruk dianggap sebagai tanda bahwa sebuah minuman lebih dekat dengan buah aslinya. Secara ilmiah, penelitian dalam suatu jurnal Agricultural and Food Chemistry menemukan bahwa pulp atau bulir itu dapat menahan sejumlah senyawa aroma dan mengubah kekentalan minuman. Akibatnya bulir tidak hanya mempengaruhi tekstur yang dirasakan oleh lidah, tetapi juga cara aroma jeruk dilepaskan ketika kita minum. Jadi bulir jeruk itu bukan hanya isi tambahan semata, tapi juga membentuk persepsi bahwa minuman terasa lebih berbuah dan lebih otentik. Itulah sebabnya perbandingan antara Pulpy Orange dan Floridina ini menarik ya, di mana Floridina tadi ternyata memiliki bulir jeruk yang hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Pulpy Orange. Sekarang kita lihat Nutribus Orange ya. Nah, ini pada bagian depan kemasan terlihat sangat jeruk sekali ya. Sangat jelas gambar jeruknya. Nah, uniknya pada bagian belakangnya tercantum sari buah apel sebesar 12%, sedangkan sari buah jeruknya hanya 1%. Artinya sari buah apelnya 12 kali lebih banyak daripada sari buah jeruknya. Nah loh, bingung kan? Tapi jangan heran ya, pola serupa juga terlihat pada buah vita jeruk. Sebagai pembanding nih, produk tersebut juga mencantumkan sari buah apel ya di samping sari buah jeruk dengan total bulirnya ada 41%. Nah loh, kenapa minuman jeruk ya, tapi ada apel di dalamnya? Tenang guys, ini bukan berarti penipuan ya. Di Amerika Serikat juga banyak produk berlabel 100% jus sebenarnya adalah jus campuran dengan basis apel atau anggur putih. Jadi apel itu banyak digunakan sebagai basis campuran karena warnanya relatif netral. Rasanya tidak terlalu dominan dan mudah dipadukan dengan identitas rasa lain. Sehingga minuman jeruk ya misalnya tetap terasa jeruknya. Jadi buah yang menjadi bintang di depan kemasan belum tentu buah yang bekerja paling keras di belakang formulanya. Inilah ekonomi rasa dalam industri minuman. Dan ada alasan bisnis mengapa produsen tidak mau terlalu bergantung pada jeruk asli. Di Florida, Amerika Serikat selama puluhan tahun identik dengan industri jus jeruk. Begitu pula dengan Brazil. Namun sejak muncul penyakit
namanya citrus greening ditemukan di sana, produksi jeruk Florida mengalami kerusakan besar. Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebut bahwa penyakit bencana alam dan penyusutan area kebun telah memangkas produksi jeruk Florida sekitar 92% sejak musim 2003-2004. Data terbaru produksi jeruk Florida pada musim 2025-2026 tercatat sekitar 12,92 juta kotak, dan sebagian besar ekosistem jeruk Florida memang terhubung dengan industri jus. Pada musim 2003-2004, Florida menghasilkan mencapai 240 juta kotak jeruk, sedangkan musim 2025-2026 hanya 12 juta kotak. Artinya, produksinya tinggal sekitar 5% dari level 2 dekade lalu. Harga kontrak berjangka konsentrat jus jeruk beku pernah mencapai sekitar 5,43 US dollar per pon pada Desember 2024. Pada saat ini di bulan Juli 2026, harganya berada di kisaran 1,4 sampai 1,5 US dollar per pon. Artinya turun sekitar 72-74% dari puncaknya. Nah, pohonnya masih menghadapi penyakit. Produksinya masih sangat rendah, tapi permintaan jus jeruk juga sudah turun dan stok mulai menumpuk. Kelangkaan hanya membuat harga naik kalau pembelinya masih bertahan. Tapi kalau konsumennya pergi lebih cepat, harga tetap bisa jatuh. Nah, disinilah minuman jeruk yang tadi kita bahas bersama ya, yang kandungan jeruknya hanya beberapa persen itu, justru mereka memiliki keuntungan secara struktural karena lebih terlindungi dari gejolak jeruk global dibandingkan dengan minuman jus yang persentase jeruknya lebih besar ya. Misalnya yang kandungan jeruknya mencapai 80% atau sampai 90 ke atas. Jadi ini ironis sekali ya. Jadi ketika industri jeruk mengalami krisis, produk yang paling tahan terhadap krisis tersebut justru bisa menjadi produk yang paling sedikit memakai jeruk. Jadi kalau kalian suatu saat membeli minuman jeruk, kalian sudah tahu bahwa kalian tidak hanya membeli sari buah jeruk. Bisa jadi kalian juga membeli paket pengalaman yang dirancang agar terasa seperti jeruk. Contohnya bulir jeruk yang bisa dikunyah, bahkan ada sari apel ya yang bekerja secara diam-diam sebagai basis minuman. Tidak ada yang salah dengan formulasi tersebut, selama produknya aman, informasinya dicantumkan secara jelas, dan konsumen memahami apa yang dibelinya. Oke, sampai jumpa di berikutnya. Saya Aryo dari Indonesia Data. Bye.